Lumajang. Nah, cuma dari Malang kita nanti akan mampir sebentar di Bukit Teletabis ya, ya di daerah sekitar Jomplang. Sekalian kita mau cek apa di new normal ini promo sudah buka atau belum. Salah satunya kita ingin lihat itu ya. Tapi memang tujuan kita adalah ke Lumajang di daerah Senduro. Sekarang kita juga mau apa istilahnya jalan ke sana ya, ingin cek jalan ke sana gitu. Nah, ini perjalanan kita masih kumpul dulu sama teman-teman. Jadi memang di sini kita pakai sepeda motornya macam-macam ya. Ada yang pakai Matic, ada yang pakai yang sepeda motor lagi, ada yang pakai supermoto. Jadi memang kita tidak membatasi ke teman-teman yang pengen ikut. Yang penting adalah kondisi sepedanya prima untuk bisa naik ataupun turun gunung. Nah, ini kita masih nunggu beberapa teman karena memang kita janjiannya jam 7 pagi ya, jam 7 pagi. Nah, ini juga ada temannya barusan datang. Nah, ini Pak dari sini barusan datang. Dia pakai motor bebek ya. Ini jagoan kita ini. Ini yang biasanya apa ngerti tentang mesin ya. Jadi kita memang ajak salah satu teman untuk kalau seandainya ada problem ada yang bisa membantu. Nah, ini kita sudah sampai Pakis ya, kita sudah sampai Pakis. Kita juga ternyata masih menunggu teman yang dari Arjosari karena memang dia juga ingin ikut ya. Jadi rombongan kita banyak gitu. Ya pertanyaannya masa karo ngecas kok ini karo gowo lah lucu loh. Iya. Nah, ini kita sudah sampai di rest area ya, di rest area. Dan ini saya setting kameranya dulu ya, karena saya takutnya kalau mulai dari Malang tidak cukup nanti kalau sampai Lumajang. Jadi sampai rest area ini saya pasang kameranya. Jadi ini juga teman-teman yang di belakang masih nunggu saya untuk pasang. Nah, ini kita berangkat lagi ya. Setelah saya pasang kameranya, saya berangkat lagi. Kita berangkat lagi. Kalau perjalanan ya, kalau perjalanan kita dari Malang itu menuju ke Jomplang ya, ke Bukit Teletabis itu butuh waktu hanya 1 jam ya, 1 jam. Tapi kalau sampai Lumajangnya saya belum pernah ngecek ya. Ya ini kita nyoba ngecek itu ya. Nah, perjalanan ini lumayan asik ya, karena memang kita berangkatnya kan pagi ya, pagi jam 7. Kita janjian sama teman-teman jam 7 pagi. Jadi kita biasakan untuk datang tepat waktu. Nah, teman-teman ya datangnya pas gitu ya, jam 7 atau jam 7 lebih 10-an kita baru bisa berangkat. Ya memang kalau berangkat pagi ya memang asiknya ya seperti ini, kondisinya masih seger, apalagi kalau daerah pegunungan ya jadinya dingin. Nah, ini samping kanan kiri kita ini kondisinya jurang, dan kalau di rest area itu suasananya bagus ya. Jadi apalagi kalau kita berangkat dari Malang jam 7 atau jam 6 pagi, nah itu samping kanan itu kita bisa lihat gunung-gunung ya, gunung-gunung. Apalagi di rest area itu ada sebenarnya sangat terlihat sekali gunungnya di sebelah kanan kita nantinya itu ya, itu bagus sekali gitu ya. Cuma saya nggak sempat video ya karena memang pas naik ternyata di sana sudah lebih dari ini dari pemandangannya. Jadi kalau mau balik lagi, waduh kayaknya nggak sempat gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan akan saya review lagi perjalanannya dari Malang sampai full ya, sampai Lumajang, sampai Senduro ya. Cuma karena ini kondisi baterai cuma satu-satunya baterai, jadi ya saya harus berusaha bagaimana cara menghematnya. Nah, ini kita sampai di Coban Pelangi ya.
air terjun Pelangi. Dekat sekali kok, dari rest area sangat dekat sekali ya. Mungkin kalau dari Malang eh, ke Coban Pelangi itu mungkin butuh waktu mungkin sekitar 20 menitan ya, 20 menitan ya, tergantung mungkin kecepatan dari masing-masing teman-teman ya. Nah, ini mungkin agak silau ya karena kita menghadap ke mataharinya. Jadi mungkin lumayan Lumayan silau. Nah, ini perjalanannya bagus sekali ya, seger gitu. Dipenuhi dengan pohon-pohon hijau-hijauan ya. Sangat bagus sekali. Dan ini juga ada kendaraan mobil juga lewat sini ya ternyata. Saya pikir pas perjalanan itu saya pikir kebanyakan paling sepeda motor atau jeep gitu. Ternyata tidak, ternyata ada mobil juga ya. Dan memang saat perjalanan sampai di tujuan itu pun saya melihat banyak mobil ya, banyak mobil yang dari arah Lumajang menuju ke Malang. Karena memang kalau ke Lumajang memang ini ya, kalau lewat jalur jalur Bromo itu lebih cepat ya, memang lebih cepat. Kalau tidak salah teman yang sudah pernah ke Lumajang lewat jalur ini sama kalau lewat jalur Dampit ya itu terpaut hampir 1 jam ya, terpaut hampir 1 jam, sekitar 1 jaman, sehingga akhirnya teman-teman saya yang mau ke Lumajang itu lebih memilih lewat jalur Bromo. Cuma kalau memang lewat jalur Bromo memang ya diharapkan kondisi sepeda motornya kondisinya baik ya, terutama kayak rem gitu, terutama seperti itu kondisinya harus memang masih pakem ya, masih kuat untuk ngerem. Jangan sampai kalau kita berangkat pas jalanan turun ternyata rem kita bermasalah. Nah, itu memang harus ngecek keadaan sepeda motornya. Nah, ini pemandangannya di sekitar kita ya. Sebelah kanan ini beberapa terlihat gunung-gunung ya, sama perbukitan-perbukitan. Jadi bagus sekali dan seger gitu, nyaman untuk dipandang. Jadi terasa tidak bosan gitu ya, nggak terasa kalau sampai tujuan itu tidak terasa kita. Ini sampai di tikungan. Nah, nanti mulai dari sini ini banyak sekali tikungan-tikungan tajam ya. Jadi teman-teman kalau misalnya berangkat terus pas pada waktu tikungan itu harus hati-hati, karena memang di beberapa tikungan itu kadang itu pada saat tikungan tajam itu ada mobil ya, mobil atau sepeda motor yang juga akan menikung. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan kondisi menikung dengan kecepatan lumayan tinggi. Nanti takutnya kaget saat ketemu dengan kendaraan. Nah, ini bagus sekali, keren gitu ya. Nah, ini beberapa kendaraan kan lewat gitu ya. Ya sebenarnya kalau berangkatnya mungkin lebih pagi lagi mungkin lebih asik lagi mungkin ya, karena memang keinginan kami ada yang ingin berangkat jam 5 pagi. Cuma kan memang kalau rombongan kesulitannya kan masing-masing orang tidak bisa disamakan jadwalnya ya. Mungkin ada yang bisa jam 5 pagi, ada yang jam 6 pagi, kadang jam 6 pagi itu ada yang nggak bisa masihan karena masih molor ya. Masih tidur gitu ya. Jadi ada yang bisanya jam 7 ya, akhirnya kita sepakati secara bersama-sama kita berangkatnya jam 7 saja, jam 7 saja ya. Jadi kalau yang bisa bangun jam 5 pagi ya tetap berangkatnya jam 7. Nah, cuma karena ini tujuannya untuk kebersamaan, jadi kita cari alternatif terakhir yang tidak terlalu siang juga yang tidak terlalu pagi, yang sedang-sedang aja lah pokoknya.
kita jalan terus ya. Ini kita nggak berhenti ya, kecuali nanti kalau sudah mendekati apa, pos penjagaan, kita nanti berhenti di sana untuk izin lintas ya, izin lintas. Nah ini kita sudah sampai di pos penjagaan. Nah ini pos penjagaan. Kalau teman-teman ke Bromo, di sini adalah tiket pembayarannya ya. Kalau tidak salah sekitar 35.000 ya, 35 atau 37 gitu ya. Sekitar itulah ya. Bawa aja uang 35 sampai 40.000 per orang ya. Per orang. Jadi oh ya, ini kita sudah izin lintas. Jadi kita akan ke Lumajang karena memang ini new normal. Jadi kita izin dulu. Ya, izin dulu. Nah, nanti ini sempat kita disuruh, kan kita mau ke Lumajang ke rumah teman ya. Jadi kita diminta untuk share lokasi teman gitu ya. Jadi teman kita yang di Lumajang nge-share lokasinya dia ya. Nah itu untuk dikirim ke kita, nanti dari kita ini kita tunjukkan pada petugasnya. Nah setelah selesai kita tunjukkan dan kita izin, kita ini berangkat lagi. Jadi kita bisa perjalanan lagi. Oke teman-teman, setelah dari pos penjagaan tadi dan kita di antara pos penjagaan tadi terus sampai perjalanan ini, itu sebenarnya kalau di sebelah kiri jalan tadi ada persimpangan ke sebelah kiri ya, itu menuju ke Coban Trisula, air terjun Trisula. Nah jadi kalau teman-teman pengen ke Coban Trisula, nanti akan melewati pos, dan setelah pos nanti akan ada jalur ke kiri ya, itu menuju ke Coban Trisula. Nah ini kita perjalanan kita lanjutkan. Jadi ini setelah dari pos tadi ya, itu berapa, mungkin sekitar 1 kilometeran itu kalian akan jalannya mulai naik ya, mulai naik. Nah ini mulai naik banget ya. Jadi jalurnya apa ya, medannya lumayan berat untuk naik. Jadi memang kondisi sepeda dengan cc tinggi juga akan mempengaruhi kecepatan kita sampai di atas ya. Nah ini kalau saya ini cc-nya 160 ya, pakai motor, salah satu motor, jadi cc-nya 160. Nah teman yang di depan itu cc-nya 200 jadi lebih cepat Dian daripada saya gitu ya. Ya, tapi yang penting pokoknya sampai tujuan itu kondisinya baik-baik dan nyaman. Yang penting sebenarnya pengeremannya itu ya, salah satu pengeremannya kan itu biar enggak ada masalah gitu. Ini mulai jalannya naik terus sudah ya, ada yang tanjakannya yang ekstrim berat banget itu ada. Jadi saya kendaraan saya itu sempat hanya cuma pakai gigi 1 itu ya,
Saya pikir gigi 2 kuat, ternyata waduh cuma gigi 1 pun itu sudah RPM tinggi tinggi banget ya. Kalau saya naikkan ke gigi 2 itu wah tidak kuat itu, jadi otomatis harus gigi 1 dulu ini kalau nggak salah ya. Nah ini naik terus itu ya, lumayan berat gitu ya, jadi tapi tidak apa-apa, tetap asik aja. Nah ini naik naik terus ini. Nah, jadi memang juga ada beberapa kelokan, jadi harus hati-hati untuk teman-teman. Ini memang saya percepat gitu ya, saya apa, dari bawah itu memang saya apa ya, saya dengan kecepatan tinggi ya supaya sampai atas itu kuat gitu ya. Nah ini, nah ini mulai tanjakan tanjakannya mulai berat ya. Sampai atas ya. Kemarin yang saya pernah ke Bromo ya, tapi lewat jalur ini sebelum ya, sebelum sebelum new normal dan sebelum PSBB gitu ya. Memang ada beberapa truk gitu ya, naiknya memang berat sekali. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang angkutan apa ya, kayak sayur atau ngangkut-ngangkut barang-barang itu rata-rata kendaraan khusus ya, kendaraan khusus yang memang eh, biasa untuk ngangkut ini ya. Jadi tidak semua kendaraan pickup bisa naik sini gitu, hanya tertentu aja. Dan memang saya lihat salah satu merek kendaraan bermotor ya itu kendaraan mobil ya, mobil pickup itu eh, dengan merek tertentu saja. Hanya yang saya lihat hanya satu merek itu yang bisa naik ke atas itu dengan lancar ya, padahal itu dengan beban berat. Nah ini kita sudah melewati ini ya, sudah melewati jalur paling berat tadi. Jadi saya nunggu teman-teman, kalau siapa tahu ada yang enggak kuat untuk naik kan itu, jadi kita lanjutkan. Ini nanti memang sama Pak Eko disuruh duluan gitu ya, suruh duluan. Biasanya paling sering backup itu Pak Eko. Ya ini Pak Eko ini rider safety riding terbaik Jawa Timur ya. Kita sangat beruntung sekali. Jadi dalam perjalanan ini ada dari teman mekanik ya, ada salah satu teman mekanik yang tadi yang saya bilang Pak Daris tadi, teman mekanik ya. Jadi dia paling paham mesin-mesin, baik mesin mobil, mesin sepeda motor gitu ya. Bahkan dia pernah mesin mobil dia otak-atik sendiri, pasang sendiri, cari spare partnya sendiri. Itu mobil lama itu ya, suka seperti itu dia suka apa ya, otak-atik gitu ya, sangat terampil sekali. Jadi kita beruntung ini berangkat ini kita tenang gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan mesin dari teman-teman, jadi ada teman mekanik yang bisa memperbaikinya. Nah kalau yang Pak Eko itu, kalau kita biasanya touring kemana-mana dia pasti ikut kan itu ya, dan dia bagian ini ngatur ya, yang bagian mana. Biasanya yang paling depan itu biasanya matic kan itu ya. Terus baru beberapa teman yang dari yang lainnya akan nyusul di bagian belakang, terutama yang sepeda motor laki biasanya paling belakang. Nah ini kita mau nunggu teman ya, teman yang di belakang, karena memang ada beberapa teman yang di belakang yang pakai matic ya, pakai matic. Jadi kita tunggu ya. Ini coba saya hentikan dulu ke teman-teman supaya nunggu yang lainnya nanti. Jadi kalau ini kita sudah melewati ini ya, jalur yang paling berat tadi sudah, dan ini kita sudah masuk di perkampungannya penduduk ya. Ini sudah mau dekat kok dengan Bukit Teletabis. Ini saya percepat lagi nih. Jadi ini yang depan ini yang, nah ini ya, kita tunggu teman yang lainnya dulu ya.
Apa ketok blas kancamu mau? Kancamu gurung ketok blas ya. Sik ngenteni liyane sik. Padaku ngereng. Mambu. Sik ngenteni. Bicara lisan. Tak kuat ah? Ya kuat tapi lon-lon. Ayo. Ora iso, Pak. Ora iso. Gak apa-apa. Wes, ayo. Sudah naik. Wes ayo. Makanya kok gorong ketok mau. Ayo. Di sini. Tadi kita nunggu temen ya, ternyata permasalahannya tadi kan di teman salah satu kan teman kan pakai matic ya, terus dia berboncengan. Nah pada saat jalan di naik itu tidak kuat ya, tidak terlalu kuat gitu. Sehingga akhirnya iya, kita sudah di perkampungan penduduk, jadi kita tadi disemprot dulu ya untuk mencegah COVID ya, jadi penduduk di sini kita disemprot dulu ya. Iya tadi ceritanya itu tuh pakai matic kan itu ya, pakai motor matic. Terus pas perjalanan naik itu tidak kuat karena memang berboncengan terus tidak kuat. Akhirnya sama Pak Eko, nah sama teman yang di belakang yang bagian backup itu yang bagian salah satu yang digonceng itu disuruh naik ke motor yang laki. Nah akhirnya karena sendirian, akhirnya matic pas pada waktu sendirian sudah nggak berboncengan lagi, akhirnya nyampe sampai atas gitu ya, ringan gitu ya. Ya memang kalau kita ke Bromo atau kita sering touring itu, kalau memang kondisinya seperti ini memang lebih enaknya sebenarnya pakai individu aja ya, sendirian ya, karena memang jalannya naik ini. Takutnya kalau pas kondisi naik, kalau berdua mungkin kan bebannya agak lebih berat gitu ya. Nah ini kita sudah di perkampungannya ya, perkampungan. Nah, setelah lagi juga kita akan sampai di daerah Bukit Teletabis ya. Nah, bentar lagi paling sekitar 15 menitan kita sudah sampai, bentar lagi. Ini jalan setapak kecil ini, sempit ini. Ya, jadi kalau simpangan dengan mobil harus hati-hati untuk teman-teman kalau lewat jalur ini ya. Cuma memang bagus dan indah banget ini, karena memang di samping kanan kiri nanti kita ketemu dengan perkebunan ya, perkebunan yang miring ya, miringnya miring banget gitu ya. Nah ini kita ya seger gitu ya, tapi seneng aja gitu lihat pemandangan ini. Nah, kanan kirinya keren sekali gitu ya. Nah ini wah keren kan itu ya. Jadi ada yang warna kotaknya satunya hijau banget, yang satunya masih hijau muda. Jadi bagus sekali gitu ya. Keren sekali. Nah ini mungkin sekitar 5 menitan ya, 5 menitan kayaknya, 5 menitan kita nanti akan sampai di 5 atau 10 menitan kita sampai di ini. Setelah lagi sampai di sampai di Jemplang ya, di Jemplang di Bukit Teletabis. Ntar lagi kita akan sampai, dan itu nggak terasa sekali ya, jadi nggak terasa capek, karena sepertinya sebentar sekali gitu ya. Ya memang karena
suasananya memang yang mendukung untuk kita selalu refresh ya. Dari mata aja melihat seperti ini dari awal sampai akhir itu refresh banget itu. Apa ya, karena penuh dengan hijau-hijauan, apalagi suasananya pagi, seger, oksigennya lumayan banyak, jadi membuat kita jadi fresh terus gitu. Apalagi bareng-bareng sama teman-teman, waduh itu sudah apa ya, keasikan tersendiri gitu ya. Nah, perjalanan kita ini ternyata ada banyak teman-teman yang ini ya, apa, pakai sepeda ya, sepeda apa ya namanya ya, ya pakai sepeda mancal gitu ya. Mancal, nggak tahu apa namanya, mancal. Nah ini, nah seperti ini ternyata ada gitu ya. Itu padahal jalannya naik gitu ya, padahal jalannya naik tinggi gitu ya, tapi kuat aja itu ya. Kalau saya udah camper itu nggak kuat kalau seperti itu. Tapi ada juga ternyata dengan mungkin sudah terbiasa ya, mungkin sudah terbiasa naik sepeda seperti itu, sehingga akhirnya walaupun jalan naik pun itu ya tetap kuat aja. Ternyata ada yang sampai pakai sepeda itu sampai ini apa, sampai jemplang itu ternyata ada juga gitu ya. Ya sudah ya, memang itu mungkin hobi ya, mungkin kalau sudah hobinya memang bersepeda. Nah, kalau kita bandingkan dengan kita yang bersepeda motor ya, kita mungkin melihatnya aduh apa kuat, sudah males itu. Tapi kalau buat mereka ya pasti senang gitu ya. Yang penting intinya apa, membuat diri kita nyaman dan bahagia, itu intinya gitu, untuk menghilangkan stres. Apapun itu kegiatanmu, selama itu positif, lanjutkan saja gitu ya. Kalau kita senangnya ya ini touring pakai sepeda motor gitu. Nggak capek-capek tapi sudah sampai atas. Nah ini bentar lagi kita sudah sampai di Jeplang, mungkin 2 menitan 3 menitan kayaknya ini kita sampai di Jeplang ini ya. Ini perjalanannya. Nah ini akhirnya kita sampai di Bukit Teletabis di Jeplang. Ini kita sudah sampai di sini ya. Nah ini sudah sampai kan, sudah sampai. Inilah pemandangannya di sekitar Jeplang Bukit Teletabis. Bos tak takut. Waktu kita ke Lombok, aku pakai Vario tapi kan datar terus. Dari sini Lombok? Dikira ada Malang bos temenan. Hah? Dikira ya, arek piro? Dikira kate nang Tanah. Perjalanan kate nang Lumajang kok. NKT. Dikira apa? Kate nang Bang Mus temenan apa? Iya, makanya ya. Kate bales ya nyantai iki ya. Oh, Bang Mus ah? Iya. Ngomong gak merono lho nek kan kok. Karena sinyal. Oh. Khawatirnya kok bodok kono masak-masak. Kok waduh masak-masak. Lah iya. Kan seneng aku. Ya seneng tapi lek kene gak mangan nak percuma ta. Jaket double. Jaket koyo ngene. Terus kita double iki Mas Warta. Oke teman-teman, hari ini kita cek. Nah ini portalnya yang menuju ke Bromo masih tutup ya. Jadi masih tutup. Jadi teman-teman tidak akan bisa ke Bromo. Jadi
mungkin hanya bisa melihat dari atas saja kawasan Bromo, salah satunya Bukit Teletabis. Tapi kalau mau ke Gunung Bromonya kalian tidak akan bisa masuk ke dalam, tidak akan bisa. Jadi otomatis teman-teman hanya bisa lihat dari sekitarnya aja. Jadi melihat keindahannya cuma dari sekitar saja. Nah ini kita sambil istirahat dulu sebentar di sini ya, sambil kita melihat pemandangannya dari Bukit Teletabis, kawasan Bromo. Walaupun dari atas tetap asik kayak gitu ya. Nah, kita sambil biar mesinnya agak dingin dulu gitu ya, baru kita nanti berangkat lagi ke Senduro ya, ke Lumajang. Ini pemandangannya bagus sekali gitu ya, asik gitu ya. Jadi seneng gitu udah sampai sini gitu ya. Ini bagus sekali gitu ya, hijau gitu ya, hijau. Ya untungnya kita berangkatnya ndak hujan ya. Kadang walaupun ini bulan Juni seharusnya nggak hujan, itu ternyata kadang itu masih hujan. Cuma kalau pas berangkat terus hujan itu yang ndak nyaman. Nah ini yang kalau tadi kan Bukit Teletabis sebelah kiri, nah ini yang sebelah kanan kita. Nah, ini bagus sekali itu ya. Kita melihat rangkaian dari Gunung Semeru ya. Bagus sekali gitu ya. Ini bisa kita lihat dari sebelah kanan itu ya, bagus sekali. Jadi asik gitu ya. Ini kawasan Bromo ya, ini salah satunya yang biasanya tujuan utama dari traveling ya, salah satunya di Bukit Teletabis ini. Ini kita pandangan kita hanya dari atas saja, bisanya hanya dari atas, tapi tidak apa-apa. Nah, itu nah depan itu Bukit Teletabis ya, depan itu Bukit Teletabis ya, terlihat kecil banget gitu ya, memang dari kejauhan, dan sepi, nggak ada kendaraan masuk di situ kecuali mungkin penduduk yang ada di sana ya, mungkin penduduk yang dari sana. Nah, perjalanan ntar lagi kita akan lanjutkan ya, ntar lagi akan kita lanjutkan terus. Nah ini kita nemuin teman-teman dulu ya, ini teman-teman sudah sebagian ada yang di depan itu ya, sebagian ada di depan. Jadi naik ke atas itu yang di sebelah dekatnya Gazebo itu ya, dekatnya Gazebo ya, kita ke sana dulu ntar ya, ke sana. Nah, itu kan tutup ya teman-teman, jadi bisa tahu kan tetap tutup ya tadi ya. Ini saya ambil sepeda motor terus saya bawa ke sini. Kita lihat posisinya pelangnya tadi kan masih tertutup ya, jadi kita nggak bisa nggak bisa ngecek sampai bawah, nggak bisa. Pengen masuk ke di bawah nggak bisa karena memang tertutup pelangnya ya. Ya tapi memang tujuan kita kan ke Senduro ya, ke Lumajang, jadi kita bisa menikmati ini dari kejauhan, itu tidak apa-apa sudah. Ya, ntar lagi kita akan berangkat ya, ntar lagi kita akan berangkat. Nah ini cek dulu ya, baterainya cukup enggak. Nah ini kendaraan-kendaraan kita yang kita bawa ya, nah, macam-macam ini kendaraannya. Ada teman juga yang barusan beli sepeda motor ya, barusan beli sepeda motor gitu ya. Nah, 2 teman gitu ya, karena memang kita sering ya, bukan sering sih, kadang-kadang kalau ada waktu pas, waktu kosong, sama-sama waktu kosong kita berangkat sama-sama gitu ya, touring sama-sama. Terus akhirnya karena rata-rata teman-teman pakai sepeda motor lagi ya, karena memang segala medan masih lumayan bisa kita lewati, akhirnya kedua teman kita itu ada yang beli sepeda motor baru. Biasanya kan pakai motor bebek ya, pakai motor bebek, akhirnya sekarang beli sepeda motor laki gitu ya. keren tadi itu ya. Akhirnya anggotanya ya bukan anggota sih, nggak ada pakai kata-kata anggota, nggak ada ketua, nggak ada apa ya. Yang penting kita buat sama-sama happy gitu, berangkat ya berangkat gitu. Nah ini kita berangkat lagi ya. Nah ini dari pemandangan dari dari Bukit Teletabis menuju perjalanan ke Senduro Lumajang. Cuma videonya tidak full ya, videonya nggak bisa full karena memang
apa ya, keterbatasan baterai dari kamera saya ya, karena kamera saya itu paling paling maksimal itu mungkin 40 menitan ya, jadi nggak bisa lebih. Jadi akhirnya ya semampunya dari kamera saya gitu ya. Cuma yang jelas kalau kita ke Lumajang, ke Senduro itu semuanya di hutan, rata-rata semuanya hutan, jadi full oksigen, jadi semuanya oksigen. Nah ini perjalanan kita ya. Nah ini sama teman-teman kita jalan lagi. Nah ini bagus ini ya, daerah ini bagus sekali, masih bagus-bagusnya ya, karena ini selama perjalanan di atas ini kita akan melihat secara total Bukit Telitapi dari atas itu ya, kawasan Bromo dari atas itu bagus sekali. Ini bisa kita lihat. Nah bagus sekali. Ini perjalanan setapak ini. Kita pikir ini cuma sepeda motor tok gitu ya. Ternyata mobil juga lewat sini juga gitu ya. Jadi kalau simpangan sama mobil ya lumayan harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai dengan speed tinggi terus kita hajar aja. Nggak, jangan, nanti mending dari sini hati-hati aja. Jadi jangan cepet-cepet gitu ya. Karena juga banyak tikungan gitu ya. Banyak tikungan. Dan saya takutkan di sini kan juga ada beberapa pasir. Jadi teman-teman untuk lewat sini harus hati-hati gitu aja. Hati-hati ya, pelan-pelan aja lah. Yang penting sampai perjalanan gitu ya, sampai di tujuan itu dalam kondisi baik gitu ya. Nah di sini pelan-pelan aja. Yang penting kita nikmati aja, pelan-pelan sambil nikmati aja pemandangan yang ada di sekitar kawasan Bromo ini ya. Dari atas kita nikmati. Nah ini sempet saya dengar teman itu bilang, ya ampun, aduh kerennya gitu ya. Gak tahu ini sudah pernah kesini atau enggak itu ya. Jadi apa ya, betul-betul menikmati kekaguman dari apa ya, dari pemandangan yang ada di sekitar gitu ya. Jadi memang asik dan keren gitu ya. Jadi kita ini pun nantinya pengennya nanti kalau ada tempat yang bagus ini kita berhenti ya. Karena memang kalau kita touring, kalau ada tempat bagus, tempat nyaman, kita berhenti. Jadi tidak kita paksa untuk harus sampai tujuan, sampai sudah lanjut gitu ya. Enggak. Jadi kita memang kalau ada pemandangan bagus kita berhenti, kita foto, kita video, ya intinya kita dokumentasikan lah. Karena kita memang tujuannya kan menikmati perjalanan ya, menikmati perjalanan. Jadi yang kita nikmatin bukan hanya tujuan tempat wisata kita, tempat touring kita, enggak. Memang perjalanan itu juga adalah wisata buat kita. Nah itu kita bisa lihat, wah keren kan dari sini. Nah, kita berhenti, kita cari tempat dulu aja. Nah kita cari tempat dulu. Nah cari tempat, maksudnya tempat untuk apa, refreshing gitu ya, tempat yang enak, nyaman untuk parkir sepeda motor. Ini kita cari-cari dulu ini ya. Nah, itu ada kendaraan mobil lewat, banyak kok yang lewat kendaraannya. Itu dari kendaraan dari Lumajang itu ya. Mungkin dia pengen cari suasana yang lebih nyaman ya kalau lewat sini gitu ya. Jalannya kecil gitu ya. Banyak juga yang kendaraan yang lewat dari Lumajang ke Malang itu banyak juga. Nah ini perjalanannya keren-keren, seger gitu ya, bagus sekali gitu perjalanannya. Saya senang sekali kalau lewat sini gitu ya. Dan tapi ini pertama kali saya lewat jalur ini ya. Biasanya kalau saya berhentinya di Bukit Telitapis. Ini yang arah Lumajang ini baru pertama kali ini saya lewat sini. Nah ini jadi karena asiknya ya, jadi tidak terasa capek, tidak terasa apa ya, pusing, udah nyaman aja gitu berangkat ke sini. Itu ada beberapa orang juga yang berhenti di situ ya. Dia cari spot untuk menikmati pemandangannya. Nah ini kita berada di pucuk sekali gitu ya, di pucuk. Nah, kanan kiri itu pemandangan yang keren dan bagus, asik sekali gitu. Nah itu banyak yang berhenti di situ. Nah tapi kita lanjut aja, kita cari spot yang lumayan lah. Dan karena kondisinya dingin ya, jadi beberapa teman-teman pengen kencing ya, pengen kencing kayaknya ini. Biasanya teman-teman kalau
sudah kena dingin, waduh, pengen kencing aja, pengen ke kamar kecil. Tapi kalau di sini ya nggak ada yang namanya kamar kecil, jadi ya terpaksa harus kencing di pinggir jalan gitu ya. Ya agak pelosok dikit lah supaya tersembunyi gitu ya. Keren keren. Jadi bagus sekali pemandangannya. Kita cari spot tempat yang nyaman. Nah di sini kayaknya, ya di sini aja. Keren keren, di sini bagus. Foto. Keren. Ini video lo ya. Oh, jauh disayang lagi. Ini video lo yang melaku iki. Ini videonya melaku lo. Jauh sayang larang gini. Mesra sekali. Keren. Dua tapi. Iya dah. Dek ngarepono dalan Rabasan Trail. Ngarep Jalure iki. iki. Bulan iki ya. Jalure. Iku ah. Iya. Trail. Di. Aduh. Di Pak Jawi Trail. Aduh. Ya pojok iki ta. Terlalu banyak kena angin Sampai saya. Beda iki ta. beda 9. Maksudnya lihat nih tapi. Apa? Maksudnya jalurnya sama gini kan. Balik. Di kono mari iki. Jalur. Keren. Wis. Lautan savana iki, duduk Aku lautan biyen- pasir. Lautan pasir kono. Aku winginane gawe NMAX bocah kan ning kono. Serut. Aku enggak iki. Umbo yo, aku gak iso pertama kenal. Kan ora gak enek ya. Ya aku gak enak aku. Serat-seratnya gak enek bro ya. Alane konten. Ayo bakso di kono wis. Lah ayo wis, kamu dino sih. Kan kono tutup dino. Aku tahu. Wah, keren. Enak dalane yo. Nah, Dalane kono enak yo. kok aku njaluk video nih. Wali iki lho, Mas Bro. Wali iki lho. Wali iki. Yo. Enggak backlight, Pak. Sing biar sampean liwat rumah jagung ket kono, Pak. Backlight. Aman ya. Oh iya, FE 1,8 ya. Majang bat piket kono. Iki ku kan budal kene, kok balik iya lan kene meneh. Iya. Lah kan liwat di. Di kono kok mangane rada suwe, jagongane suwe, Iya. mangan. Heeh, kan iya mbek anu. Bang Mus. Bang Mus. Lo. Lu aja. Iya ta? iya Lumajang ta. Nginep. Iki Oke. ini ono plakate selamat datang Lumajang. Weh, kita saling bervideo ini ya. Oh iya. Sesama video ya. Sesama video. Dilarang Halo anu. guys. Halo guys. Halo, Ya guys. biasanya ngeplok ngono. Ngeplok. Ngeplak apa ngeplok? Ngeplok. Ngaplok kan. Iya kayak ngoyo. Biasanya. Dendi. Lo. Ke Lumajang. Iya ta. Iya Lumajang ta. Nginep. Iki Oke. ini ono plakate selamat datang Lumajang. Weh, Siap, kita siap. saling bervideo ini ya. Oh iya. Sesama video ya. Sesama video. Dilarang Halo anu. guys. Pak. Halo guys. Ngeplok ini. Ngeplok apa ngeplok? Pak Eko. Halo. Ning ndukur tempat apa, Pak Eko? Tempat pipis view-nya bagus. Oh iya. Aku njaluk video iku kok tak lebokno kok. Mas Ta, tempat pipisnya di kono enak ah. Di dataran tinggi tempat pipisnya. Oke. Perjalanan kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi ini tadi sudah dari kawasan Bromo di atas tadi. Nah ini kita lanjut ke Senduro Lumajang ya. Jadi perjalanan ini kita lanjutkan lagi. Kalau ini tidak full ya, tidak full perjalanan. Ini kita tunjukkan kondisi baterai, jadi ya separuh-separuh lah. Nah, separuh-separuh. Tapi jalannya cuma satu jalur aja kok. Jadi sangat gampang sekali kalau menuju ke Lumajang. Ini perjalanan ini setelah lagi kita sudah masuk di perkampungannya Senduro ya. Nah ini kita masuk di ya ini di kalau sudah ada perkebunan seperti ini berarti kita sudah dekat dengan
pemukiman penduduk ya, dengan pemukiman penduduk kita sudah dekat. Nah ini sama teman-teman, kita pelan-pelan ini jalurnya ini lebih banyak turunnya ya. Nah itu keren sekali, turunnya terlihat bagus sekali gitu ya. Nah ini kita pelan-pelan jalannya turun ya, dan relatif gampang ya kalau yang dari dari Jemplang tadi ya, dari Bukit Teletabis tadi. Terus untuk menuju ke sini itu lebih banyak ke pemukiman penduduk ini lebih banyak turunnya dan lebih. Nah ini kita sudah sampai. Nah ini kita sampai di Senduro ya, ini sudah di Lumajang ini ya, di Lumajang. Kita jalan pelan. Nah ini kita di sebelah kiri kita ini Ranupani ya. Nah ini Ranupani ya, pas dapat airnya ini turun ya, airnya turun gitu ya. Kalau pas full gitu mobilnya tadi berhenti gitu ya, tapi tidak apa-apa, kita lanjut aja ya, kita lanjut aja perjalanannya. Kita sempat berhenti, sebenarnya pengen lihat ke Ranupani tapi karena kondisinya airnya tidak terlalu banyak, jadi kayaknya tidak terlalu seru ya. Udah bisa, akhirnya kita ambil kesimpulan sama teman-teman, sudah berangkat aja lah, lanjut gitu ya, sudah. Jadi akhirnya kita lanjut perjalanan. Nah kalau ke Semeru, nah ini kalau ke Semeru ke sebelah kiri tadi ya. Nah ini kiri video kita tadi ya. Ya, ini Senduro ya? Nggih. Senduro Pak ya? Waduh, kelaparan rek. Kelaparan Pak, tekok Malang ya Pak. Kademen, kelaparan, butuh anget-anget. Ya. Ya aku bakso tak coba dhewe wis. Oke. Kan porsine dhewe-dhewe ya. Bayarnya udah dhewe. Waduh, tak pikir ndang nyampe mau. Paling burung setengah jam nyampe. Ya tapi ya wis nganu balike lho sing Hah? Lah kono santai. Oh, lho kono. Oh iya. Lah aku terserah. Ora apa-apa, Mas. Sepeda Pak kok gak surate lho karo apa-apa, kan penyegatan nih. Ya saiki gak ono. Suratku ajur. Gak ono mbunggo. Wis batak. Oh, luwe tenan rek. Lalu tetep ngono lho. Kelaparan ini. Tenaganya habis. Kok gak duduk di sana? Oke, 10.000. Kamu lapar. Dolan ada wedi luwe. Nah, kita makan di bawah, kasihan melas. Oh ya. Kelaparan nih. Ya. Aduh. Pak, lawak. Nggih. Yuk. Tahu Pak, tahu. Asli sini Pak? Nggih. Oh, Asli Burno. Burno. Desa. Desa Burno. Kudu asli kene ra iso. Ya. Oh ya salah ya. Ini kalau mah. Alasan kok ya. Siap. Lah asli kene alasan malah. Penulis satu aja, Pak. Satu ya. Ya. Satu porsi 10.000. Oh ya udah. Iya. Siap. Itu pentol kecilnya nggak ada? Nggak ada. Oke. Semua besar. Wis. Sip. Ampun. Kasih sambal. 10.000. Kalau sing penal setunggal. Enggak Oh, ya? setunggal? Wis. 5.000. Kasih sambal Oke. saja.
Iso. Nek gawe jaket sing anti kayak air apa? Anti badai itu kok Pantai banyak. Yang paling bagus itu kemarin aku ke pantai itu.